koordinat kartesius. Sebelum kita mulai belajar sistem koordinat kartesius, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah membaca atau melihat tanda mata angin atau denah sebuah rumah atau sekolah atau pasar atau tempat rumah ibadah. Mungkin kita berpikir kalau kita ingin menuju tempat tersebut, arah mana untuk sampai ke tempat yang kita tuju. Nah, ilustrasi itu mungkin ada hubungannya yang akan kita bahas mengenai sistem koordinat. Sebelumnya, kompetensi dasar yang harus kita capai di dalam sistem koordinat ini KD 32, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 42, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kita bahas yang pertama, posisi titik dan posisi garis. Yang pertama kita bahas nanti di sini adalah posisi titik. Di posisi titik ini ada titik asal, sumbu X, dan sumbu Y. Beberapa istilah pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama ada sumbu X, yaitu garis horizontal atau dari kiri ke kanan. Lihat warna merah dalam gambar yang Bapak buat. Yang kedua ada namanya sumbu, yaitu garis vertikal dari atas ke bawah. Yang Bapak buat adalah warna hijau. Yang ketiga ada namanya titik asal. Sama juga artinya dengan titik nol, atau sama juga dengan titik pusat. Nilai-nilai pada koordinat kartesius dari titik asal atau titik nol, atau yang kita sebut juga tadi adalah titik pusat. Titik nol menuju ke kanan itu bernilai positif. Titik nol menuju ke kiri bernilai negatif. Titik nol menuju ke atas bernilai positif. Titik nol menuju ke bawah bernilai negatif. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X dan Y. X dan Y-nya kita buat dalam kurung biasa, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Cara menentukan posisi titik dari koordinat kartesius. Ada dua cara untuk menentukan posisi titik. Yang pertama, mencari koordinat X dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah atas atau bawah vertikal menuju sumbu X. Lalu lihat yang menyentuh angka berapa. Yang kedua, mencari koordinat Y dengan cara menarik garis lurus dari titik ke arah kiri atau kanan horizontal menuju sumbu Y. Lalu lihat menyentuh angka berapa. Kita lihat pada gambar tengah, kita membuat garis yang lurus vertikal dari titik menuju sumbu X. Ternyata menyentuh angka 4 di sumbu X. Berarti koordinat X dari titik itu adalah 4. Kita lihat gambar di kanan. Kita membuat garis lurus horizontal dari titik menuju sumbu Y. Ternyata menyentuh angka 6. Berarti koordinat yang dari titik itu adalah 6.
Maka kesimpulannya bahwa koordinat titik itu adalah 4,6. Dengan kata lain, absisnya 4 dan ordinatnya 6. Sebagai contoh yang lain, perhatikan atau sumbu koordinat yang Bapak buat berikut ini. Kita perhatikan ada 4 buah titik di koordinat kartesius. Ada P, Q, R, dan S. Nah, kita lihat, kita tentukan nilai titik-titik koordinatnya. Dari titik P, kita tarik garis vertikal menuju sumbu X. Di angka berapa dia berhenti? Di angka 2. Selanjutnya tarik garis horizontal ke sumbu Y, yaitu berhenti di titik 4. Berarti koordinat dari titik P adalah 2,4. Sedangkan Q, kita tarik garis horizontal menuju kita tarik garis vertikal menuju sumbu X, yaitu di -5. Dan di sumbu Y kita tarik garis horizontal itu menyentuh di angka 5. Berarti titik koordinat Q adalah -5 dan 5. Sedangkan R sama halnya, kita tarik ke atas secara vertikal menyentuh -5. Dan kita tarik garis horizontal menuju sumbu X ke kanan, itu berhenti atau menuju -3. Berarti koordinat dari R adalah -5 dan -5,-3. Titik S, kita tarik vertikal ke arah ke bawah sumbu X, itu menyentuh angka 3. Dan kita tarik horizontal menuju ke kiri, yaitu -2. Berarti titik koordinat dari S adalah 3,-2. Dengan catatan, untuk menuliskan titik-titik koordinat dari sumbu koordinat kartesius, nilai absis terlebih dahulu kita tulis, diikutilah dengan nilai ordinatnya.